Sejak dahulu manusia telah terobsesi dengan keabadian. Meski tidak memiliki teknologi yang canggih, ribuan tahun lalu manusia telah mencari berbagai cara untuk memperpanjang usia mereka. Kisah yang paling terkenal datang dari Raja Qin Shi yang merupakan kaisar pertama dari dinasti Qin. Raja besar pencetus tentara terakota ini sampai melakukan berbagai upaya untuk membuatnya panjang umur. Meski berbagai usaha telah dilakukan, tetapi pada akhirnya sang raja harus takluk pada malaikat maut di usianya yang baru setengah abad. Dari sini kita bisa belajar bahwa setiap makhluk hidup memang sudah memiliki rentang usia masing-masing. Ada manusia yang bisa hidup hingga 100 tahun meskipun cukup jarang. Untuk anjing dan kucing, beberapa ras hanya bisa hidup hingga 10 tahun. Jenis capung tertentu bahkan hanya hidup selama sehari setelah mereka keluar dari periode nimfa. Tetapi ada beberapa jenis hewan yang bisa bertahan hidup sampai ratusan tahun. Salah satunya adalah kura-kura dengan masa hidupnya yang bisa mencapai ratusan tahun. Dan inilah rahasia panjang umur kura-kura. Kura-kura adalah hewan reptil yang masuk dalam urdu Testudinata atau Chelonians. Hewan ini sangat mudah dikenali karena memiliki rumah atau cangkang keras yang melindungi tubuh mereka. Keberadaan kura-kura sangat umum di planet bumi karena menghuni hampir setiap benua dan ada di setiap samudra. Sebagian spesies kura-kura mendiami air tawar atau semi-akuatik. Sebagian lagi kura-kura mendiami lautan yang kita sebut sebagai penyu. Ada pula kura-kura yang hanya hidup di darat atau biasa disebut sebagai kura-kura darat sejati. Hingga saat ini, diketahui ada sekitar 260 spesies kura-kura dari 12 sampai 14 famili yang mendiami berbagai lokasi di planet bumi. Dari 260 spesies tersebut, ada kura-kura yang berukuran mungil hingga kura-kura raksasa yang mampu hidup selama ratusan tahun. Di lautan sendiri, ada banyak sekali jenis kura-kura, seperti penyu hijau, penyu sisik, atau penyu belimbing. Sebagian dari kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kura-kura air tawar, seperti kura-kura Brazil yang banyak dipelihara karena coraknya yang indah. Ada pula jenis kura-kura air tawar dengan cangkang lunak yang kita sebut sebagai labi-labi. Mereka semua adalah penghuni planet bumi yang sudah ada sejak 210 juta tahun silam dengan nama Prochnacles. Prochnacles adalah nenek moyangnya para kura-kura yang kita kenal saat ini. Penampilan fisiknya nyaris menyerupai kura-kura modern dalam banyak hal, seperti bentuk cangkang, kepala, dan kaki. Mereka terus mengalami evolusi dari zaman ke zaman, hingga akhirnya mulai beradaptasi dengan zaman modern dalam bentuk kura-kura yang lebih mungil. Semua jenis kura-kura memiliki cangkang atau rumah tempurung yang menyatu dengan tubuh mereka. Jadi, anggapan bahwa kura-kura bisa melepaskan cangkangnya sesuka hati itu tidak benar. Cangkang atau rumah tempurung ini terdiri dari dua bagian. Yang paling atas dan sebagai pelindung punggung adalah karapas, sedangkan di bagian bawah yang menutupi perut bernama plastron. Keberadaan cangkang adalah perisai yang melindungi semua organ penting dari tubuh kura-kura. Ketika bertemu dengan predator buas, kura-kura juga bisa memanfaatkan rumah mereka ini sebagai tamengnya.
Lagi pula predator tampaknya akan berpikir dua kali sebelum melahap kura-kura. Organ pencernaan mereka sudah pasti akan kesulitan mencerna cangkang kura-kura yang sangat keras. Kura-kura berkembang biak dengan cara bertelur. Jumlah telur kura-kura adalah bervariasi tergantung dengan spesies mereka. Misalnya seekor induk penyu belimbing bisa menghasilkan telur hingga 110 butir telur. Sebaliknya, bagi kura-kura Brazil, mereka hanya bisa menghasilkan telur sekitar 20 hingga 45 butir. Baik kura-kura air tawar maupun penyu air laut memiliki kebiasaan yang sama dalam meletakkan telur-telur mereka. Umumnya ketika waktu bertelur telah tiba, kura-kura betina akan segera naik ke darat dan mencari lokasi yang tepat untuk mengeluarkan telur-telurnya. Biasanya tanah berpasir yang lunak dan sedikit lembab adalah lokasi yang paling ideal bagi kura-kura untuk menyembunyikan telurnya. Ia lalu akan menggali lubang di tanah berpasir tersebut dan segera mengeluarkan telur-telurnya. Kemudian menimbunnya lagi dengan pasir untuk menyembunyikannya. Beberapa jenis kura-kura juga meletakkan telur-telur mereka dalam beberapa sarang yang berbeda. Tujuannya jika salah satu sarang ditemukan oleh predator, maka sarang yang lain akan tetap aman. Meski demikian, harapan hidup bagi telur kura-kura amatlah kecil. Dengan masa inkubasi yang lamanya bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan, berbagai risiko siap mengintai telur mereka. Ular, anjing liar, atau bahkan manusia adalah pemburu telur kura-kura. Nah, setelah berhasil melewati semua proses tersebut, barulah kura-kura mungil akan menetas dari telur dan memulai petualangan mereka yang baru. Selain terkenal dengan hewan yang lamban, kura-kura juga terkenal sebagai hewan yang memiliki umur yang panjang. Bahkan beberapa jenis kura-kura bisa memiliki masa hidup melebihi manusia. Seekor kura-kura jenis Seychelles yang bernama Jonathan telah hidup selama 189 tahun dan masih bertahan hidup hingga saat ini. Kura-kura yang berasal dari Pulau Saint Helena ini telah ada bahkan sebelum Nikola Tesla lahir ke dunia. Sementara itu, kura-kura yang hidup di laut atau penyu memiliki usia rata-rata 100 tahun, sama seperti umur kura-kura raksasa Galapagos. Ternyata, rahasia panjang umur dari kura-kura ada pada metabolisme mereka yang lambat. Metabolisme adalah proses biokimia yang berubah zat makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Penelitian menunjukkan semakin cepat proses metabolisme yang terjadi pada tubuh sebuah makhluk hidup, maka usianya juga akan semakin pendek. Demikian pula sebaliknya. Sederhananya, kita bisa menganggap metabolisme ini adalah kerja suatu mesin. Ketika mesin tersebut kita paksa untuk bekerja terus-menerus dengan kecepatan tinggi, maka ia akan menjadi lebih cepat aus dan semakin cepat pula untuk rusak. Kura-kura sendiri adalah salah satu dari sedikit hewan yang metabolismenya bekerja dengan sangat lambat. Hal ini juga didukung oleh gerakan kura-kura yang memang sangat lamban. Tetapi justru karena hal itulah yang membuat kura-kura menjadi hewan istimewa yang memiliki umur yang panjang. Di beberapa peradaban kuno yang ada di dunia, ada hubungan khusus yang sangat unik antara kura-kura dengan manusia. Dalam kepercayaan Hindu di India, Dewa Wisnu dikisahkan pernah menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa yang bernama Kurma.
Sampai saat ini, anak-anak di India tidak diperbolehkan untuk memelihara kura-kura karena dianggap sebagai hewan yang suci. Sedangkan penduduk asli Amerika memiliki mitologinya sendiri mengenai kura-kura. Mereka percaya bahwa kura-kura raksasa lah yang membawa bumi beserta seluruh isinya di atas tempurungnya. Masyarakat Tiongkok pada zaman dahulu juga percaya bahwa kura-kura adalah hewan peliharaan para dewa karena memiliki masa hidup yang sangat panjang. Hingga saat ini, kura-kura masih dijadikan sebagai simbol panjang umur dan keberuntungan dalam Feng Shui di Cina. Di Indonesia sendiri, kita bisa menemukan relief kura-kura pada Candi Mendut, Candi Jago, dan Candi Penataran. Selain karena pengaruh kepercayaan Hindu dan Buddha, keberadaan relief kura-kura pada candi banyak memuat tentang kisah fabel mengenai kura-kura. Misalnya relief kura-kura pada Candi Jago yang menceritakan kisah fabel antara kura-kura, angsa, dan serigala yang syarat akan pesan moral. Berbeda dengan berabad-abad lalu, di masa modern ini kura-kura banyak dijadikan hewan peliharaan oleh manusia. Beberapa jenis kura-kura seperti labi-labi juga dijadikan makanan oleh sebagian masyarakat Asia, termasuk di Indonesia. Sementara, telur penyu banyak dikonsumsi orang dan dipercaya bisa meningkatkan stamina, padahal kandungan kolesterol dalam telur penyu sangatlah tinggi. Teorinya, semakin hewan yang minim predator dan berumur panjang, kura-kura adalah hewan yang nyaris tidak mungkin punah. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Dari 260 spesies kura-kura yang telah terdata dan dipelajari manusia, ternyata sebagian telah mengalami depopulasi yang ekstrim akibat perburuan dan perdagangan gelap. Bahkan tidak sedikit dari kura-kura tersebut berstatus nyaris punah. Misalnya adalah kura-kura Sungai Meri, Senggawangan, kura-kura kepala besar, kura-kura ekor datar, atau penyu hijau. Dengan berjalannya waktu, daftar kura-kura yang berada di ambang kepunahan justru semakin bertambah dengan rusaknya ekosistem mereka. Saat ini, diperkirakan ada 61% kura-kura yang akan punah dalam beberapa dekade ke depan akibat ulah manusia. Bahkan spesies penyu yang sejatinya bisa hidup hingga ratusan tahun juga bisa punah setiap saat karena harus berenang bersama sampah dan limbah beracun. Maka dari itu, sudah selayaknya kita saling mengingatkan sesama untuk menjaga kelestarian hewan satu ini.